Bab 822 Putri Meyer. Klan Meyer, di kamar mewah. Seorang wanita yang cantik dengan merias dirinya. Selamat, kamu kemungkinan bisa jadi istri Tuan Pangeran. Kalau saatnya tiba, jangan lupa pada saudari-saudarimu, ya. Ucap seorang pelayan dengan iri sambil melayani wanita itu. Sebenarnya, keduanya itu pelayan. Tapi nasib mereka akan sangat beda. Susan, kamu juga punya peluang. Wanita yang terduduk di hadapan meja rias itu membalikkan badan dan menggenggam tangan pelayan itu. Dia bicara dengan lembut. Peluang dari mana? Aku sudah jadi pelayan Tuan Pangeran lebih dari 10 tahun. Tuan muda bahkan tak pernah menoleh ke arahku. Tapi kamu, baru beberapa hari di sini sudah diumumkan untuk tidur dengan Tuan Pangeran. Kamu nanti pasti jadi putri. Susan merasa iri. Dia pun pelayan, kenapa bisa menarik perhatian Tuan Pangeran? Klan Meyer Tiu klan benar-benar kuat di alam semesta. Kalau jadi putri klan Meyer, bisa jadi nyonya rumah klan Meyer nantinya. Ini benar-benar kehormatan yang cuma datang sekali. Meski pelayan itu iri, tapi dia tak cemburu. Sebab dia tahu, baik penampilan maupun auranya jelas tak sebanding dengan orang di hadapannya. Energi feminin wanita ini sangat besar. Dia pasti sudah berpengalaman. Entah apa yang ada di pikirnya Tuan Pangeran. Jatuh cinta pada barang bekas. Pelayan itu cuma bisa berpikir dalam hati dan tak berani mengatakannya. Devan, kamu pasti mati sekarang. Wanita itu bergumam dengan tatapan yang mengerikan. Tinjunya mengepal sampai kukunya menusuk jarinya. Wanita ini tak lain. Permaisuri Montenegro, Cerina. Cerina sebelumnya mau jadi pasangan Devan, untuk terus mengawasi Devan dari dekat, dan cari peluang untuk menghabisi Devan guna membalas dendam putranya. Tapi sayang, Devan langsung menolaknya. Cerina pun pergi. Dia mengembara di alam semesta. Dia terus mencari orang yang bisa membalas dendam putra Nyua, putra mahkota Kaljaka. Sekarang, dia jatuh pada klan Meyer. Klan Meyer itu klan yang sangat kuat di alam semesta. Mereka punya beberapa Master Overlord Kosmik. Tapi kalau mau klan Meyer bertindak, dia harus jadi simpanan klan Meyer. Dia mulai dari pelayan klan Meyer, dan melangkah selangkah demi selangkah ke tujuannya. Akhirnya, beberapa hari lalu, Tuan Pangeran mulai meliriknya. Tuan Pangeran meminta dia untuk tidur dengannya. Walau tidur, tapi dia masih jauh dari tujuannya. Cerina yakin, kalau Tuan Pangeran menyentuhnya, dia tak akan lepas dari genggamannya. Lagi pula, dia terkenal sebagai wanita tercantik di galaksi. Cuma satu yang dia sayangkan. Tuan Pangeran belum juga menyentuhnya. Dia pergi karena ada urusan lain. Namun tak apa. Asa Tuan Pangeran terus meliriknya, pasti akan ada lebih besar dari peluang menaklukkan Tuan Pangeran. Kalau dia sudah dapat alasan untuk Tuan Pangeran menghabisi Devan, Devan jelas akan mati. Cerina sudah belajar. Dia tak tertarik dengan klan biasa. Dia cari klan yang kuat. Dan klan Meyer benar-benar kuat. Konon, walau cuma budak klan Meyer, mereka punya kekuatan untuk menghancurkan seluruh galaksi. Seketika, seorang pelayan masuk. Bagaimana, Tuan Pangeran sudah kembali? Tanya Cerina dengan ekspresi penuh semangat. Tidak, aku barusan dengar, Tuan Pangeran sudah gugur. Apa? Cerina kaget. Dia raih tangan pelayan tadi.
kamu tidak bohong. Tidak, saat ini, ketua klan marah besar, mengerikan sekali. Ucap pelayan sambil gemetar. Cerina terjatuh ke tanah. Tak mudah untuknya bisa naik ke tempat tidur Tuan Pangeran. Tapi ternyata, Tuan Pangeran malah mati. Kenapa kehidupan Cerina sesulit ini? Sebenarnya, ada tradisi di klan Meyer. Kalau seorang pangeran gugur, pangeran dan istrinya akan dikubur bersama. Walau Cerina belum jadi putri, tapi dia tetap akan dikuburkan bersama. Sebab, pelayan pun akan dikuburkan bersama. Itu artinya, bukankah kita akan ikut dikuburkan? Ucap pelayan lain dengan badan yang sudah bergetar. Seketika, ada pria yang masuk dengan wajah muram. Semua, ikut aku ke makam klan, ucap pria itu. Badan semua orang di tempat itu bergetar. Mereka disuruh ke makam. Apa Tuan Pangeran sungguh mati? Mereka akan dikuburkan dengannya. Tetua, kamu disuruh ke makam mau apa? Walau sudah tahu jawabannya, Cerina tetap menanyakannya. Kalau sudah sampai kamu juga tahu. Tetua itu menjawab dengan dingin. Kak Cerinam, aku tak mau mati. Dua pelayan tadi pun menangis. Cerina benar-benar cemas. Dia barusan diangkat ke langit dan tiba-tiba dilemparkan ke tanah. Jangankan jadi istri Tuan Pangeran, dia malah akan dikuburkan dengannya. Tak lama, para wanita itu pun sampai di makam. Ribuan pelayan sudah berlutut di hadapan makam. Mereka itu pelayan Tuan Pangeran. Mereka menangis tapi masih tetap cantik. Entah mereka menangisi kematian Tuan Pangeran, atau menangis karena mereka akan ikut dikubur. Tuan Pangeran sudah gugur, maka kalian sebagai pelayan harus ikut melayani Tuan kalian. Seorang pria paruh baya mengatakan dengan suara yang dalam. Pria paruh baya itu ketua klan Meyer, Deken Meyer. Sehabis mendengar perkataan Deken, tangis para pelayan pun makin menjadi-jadi. Lempar belatinya, ucap Deken pada bawahannya. Lalu, dilemparkanlah sebuah belati di hadapan para wanita itu. Jelas itu untuk bunuh diri. Cepat lakukan, bisa ikut Tuan Pangeran, itu kehormatan yang sangat besar. Kalau ada yang berani menolak, bukan cuma kalian yang mati. Ucap tetua dengan nada dingin. Para pelayan pun mengambil belati dengan gemetaran di tanah. Srek, satu pelayan menusukkan belati langsung ke jantungnya. Akhirnya, ada yang duluan bunuh diri. Sebab mereka tahu, kalau mereka bunuh diri, keluarga mereka akan diperlakukan dengan baik. Tapi kalau tak bunuh diri, jelas tetap mati. Bahkan keluarga mereka pun kemungkinan akan itu dihabisi. Sret-sret. Para pelayan itu mulai menghabisi diri mereka di depan makam. Cerina menggenggam belati di tangannya, badannya bergetar, dia tak mau. Kenapa Tuhan begini padanya? Ternyata dari para Tuan Pangeran, ada wanita yang sangat cantik, sayang sekali. Tetua itu melihat ke arah Cerina dan menghembuskan napasnya. Maaf, nak, ibu tak bisa membalas dendammu. Cerina seperti sudah pasrah dengan nasibnya, dia angkat belati itu cukup tinggi. Periksa semua orang di gambar ini, aku mau mereka mati sengara. Seketika, Deken mengeluarkan kabut hitam, kabut itu berkumpul jadi sebuah gambar. Bersambung. Bab 823 Mata Air. Saat ini, Deken masih tak mengerti apa yang terjadi. Dia cuma tahu pelayannya yang menghabisi Tuan Pangeran.
Namun mereka tak akan melepaskan semua orang yang ada di tempat itu. Kalaupun mereka tak bersalah, mereka harus tetap mati dengan anaknya. Budaknya menghabisi tuannya itu benar-benar jarang terjadi di semesta. Lagi pula, budak tidak bisa menyerang tuan mereka. Waktu itu, kakak Ivy, Ivan, tak berniat menyernak Adan. Dia cuma mau mengalihkan perhatian Adan, supaya Devan bisa menolong adiknya. Sebenarnya, kalau Adan berdiri saja dan membiarkannya menyerang, dia pun tak akan melakukannya. Sebab, aturan pertama setiap budak itu tak boleh menyerang tuan mereka. Apa kontrak budaknya tak beres? Cuma itu penjelasan yang masuk akal. Cerina yang mau menghabisi dirinya melihat gambar tadi. Tubuhnya seketika gemetar. Orang di gambar itu sekilas terlihat seperti orang yang dia kenal. Musuhnya yang menghabisi putranya, Devan. Dia langsung mengatakan pada Deacon, "Tuan, aku tahu apa yang terjadi." "Siapa kamu?" Deacon langsung melihat ke arah Cerina. "Aku Cerina, Tuan." "Cerina, namamu bagus juga, ternyata ada wanita secantik kamu jadi pelayan klan Meyer." Deacon sipitkan matanya. Kalau biasanya, dia pasti akan membawanya dan menidurinya. Tapi, anaknya barusan mati, dia sedang tak berselera. Tuan Pangeran dihabisi oleh para budaknya, tapi kamu bilang kamu tahu apa yang terjadi. Deacon ragu pelayan kecil itu tahu yang sebenarnya terjadi pada kematian anaknya. Benar, Tuan Pangeran tidak begitu saja dijabisi oleh budaknya, dia dihabisi oleh pria itu. Cerina bicara sambil menunjuk pada pria tampan pada gambar. "Oh, kamu tahu orang itu?" tanya Deacon. "Cerina, aku tahu. Kamu pikir dia bisa menghabisi anakku? Anaknya sudah mencapai tingkat puncak kosmik dan tak terkalahkan. Kalau mau menghabisi anakku, paling tidak dia harus Master Overlord Kosmik." Deacon menjawab, "Overlord Kosmik." Waktu mendengarnya, badan Cerina agak gemetar. Sejak dia tahu nama Devan, Devan sekali saja melampaui yang dia tahu. Dia ini siapa, sampai kekuatannya mencapai tingkat Overlord Kosmik? Apa dia masih bisa balas dendam? Dia harus pakai bantuan klan Meyer. Nama orang itu Devan Amor, dia bisa membatalkan kontrak budak. Kalau dia tak metus kontrak budak Tuan Pangeran dengan budaknya, mereka pasti tak akan menyerangnya. Walau dia cuma lihat satu gambar, tapi Cerina bisa tahu kemungkinan yang terjadi. Sebelumnya, dia pernah lihat Devan memutuskan kontrak budak dari budak dengan nama Luisa. Yang benar, Deacon mencengkeram leher Cerina. "Ah, aku tak bohong." Cerina merasa sesak. Waktu Cerina hampir mati lemas, Deacon pun melemparkan Cerina ke tanah. Dia sipitkan matanya dan mengatakan, "Kamu punya dendam padanya, iya?" "Benar, aku benci dia setengah mati." Cerina tidak menyembunyikan hal itu. "Kalau gitu, apa kamu mau balas dendam sendiri?" Deacon tersenyum jahat. "Aku tak pernah memikirkannya," ucap Cerina. "Bagus sekali, kalau gitu aku akan beri kamu peluang untuk membalas dendam. Tapi, aku lemah sekali, tak mungkin bisa menghabisinya." Cerina kelihatan sangat kecewa. Kalau itu bisa, dia tentu akan balas dendam sendiri. Tapi sayang, perbedaan kekuatan antara dia dan Devan besar sekali. Kekuatanmu memang tak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Master Overlord Kosmik. Tapi kamu itu wanita, wanita yang mau menghabisi surga pria, itu mudah saja.
ucap Deacon sambil menunjukkan senyum. Cerina menggeleng dan mengatakan, sia-sia saja, aku sudah pernah mencoba menawarkan jadi pelayannya, tapi dia tak mau. Oh, dia menolak wanita secantik kamu, pria ini kelihatannya tak biasa. Tapi bukan berarti dia tak terkalahkan. Deacon berpikir. Tuan, kumohon beritahu aku cara menghabisi Devan. Cerina bersujud pada Deacon. Ini, ambillah dan minum sebelum bertemu dengan orang itu. Bisa kupastikan sehabis dia menatapmu, dia pasti berliur mengejarmu. Deacon keluarkan botol dengan isi cairan merah muda, dan dia lemparkan ke Cerina. Ah, apa ini? Tanya Cerina. Ini mata air pria kosmik, kalau wanita meminumnya, pesonanya tak akan terkalahkan oleh apapun, orang jelek sekalipun, tetap pesonanya yang paling kuat. Cerina kelihatan senang sekali. Tapi dia langsung kelihatan cemas. Mengatakan, tapi, kalaupun aku berhubungan seks dengannya, aku tak bisa menghabisinya. Tadinya, Cerina berpikir untuk jadi wanita Devan, lalu waktu dia lengah, Cerina akan menyerang diam-diam. Namun saat ini, dia tahu Devan itu Master Overload Kosmik. Jelas, dia tak yakin bisa menghabisi Devan. Tentu kamu tak bisa langsung menghabisinya dengan kekuatanmu, tapi gimana kalau kamu memeras kekuatannya sampai habis? Mata air pria kosmik ini tak cuma membuat wanita jadi sangat mempesona, tapi juga bisa menyerap energi magis, energi murni, serta tenaga pria yang berhubungan dengannya. Sekali saja sudah banyak menyedot kekuatannya, asal kamu berhubungan seks dengannya beberapa kali, dia pasti jadi lemah dan kamu bisa menghabisinya dengan mudah. Tapi gimana kalau dia tahu dan menghentikanku? Cerina menahan emosinya. Tenanglah, kalau sudah kena benda ini, tak akan ada pria yang bisa menemukannya, kalaupun mereka menemukannya, sudah terlambat. Ucap Deacon sambil menunjukkan senyum. Cerina genggam erat botol obat itu. Walau, dia berpikir untuk memakai badannya untuk menghabisi Devan. Tapi sebenarnya, hatinya menolak. Lagi pula, Devan itu musuhnya. Rasanya pasti menyakitkan membiarkan musuh masuk ke dalam diri. Tapi, memang ada cara lain. Cerina tak bodoh, dia tahu Deacon menggunakannya. Deacon jelas tak paham dengan Devan. Walau klan Meyer punya banyak Master Overload Kosmik, bukan berarti klan Meyer jelas bisa menghabisi Devan. Namun kalau Cerina memakai mata air pria kosmik dan menemui Devan, lalu menyerah semua kekuatan Devan, walau dia tak bisa menghabisi Devan, klan Meyer pasti akan turun tangan dan Devan bisa dipastikan akan mati. Itulah rencananya. Tapi Cerina tak bisa menolak. Baik, aku akan cari Devan, tapi janjilah, Tuan, jangan lepaskan Devan. Cerina mengatakan sambil menahan emosinya. Bersambung.